Shalom Elohim. Bagaimana kabarnya Bapak Saudara? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya dan berharap keadaan saudara saat ini luar biasa karena Yesus ada dan selalu menyertai kita semua orang percaya, orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Selamat bertemu di channel saya Edwin Hutahayan ini, dan kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang berjudul atau tema menegur dan menghajar anak. Wow, temanya asik ya untuk didengar ya. Tapi apa sih artinya menegur dan menghajar anak? Bukan berarti main pukul-pukulan ya, anaknya dipukul, pulang dari kerja anaknya ditendang, anaknya nggak diperhatiin, bukan seperti itu ya. Tapi menegur dan menghajar anak akan kita saksikan. Tema kita kali ini adalah menegur dan menghajar anak. Tema ini saya ambil karena di akhir-akhir ini saya melihat dan bahkan banyak kejadian yang terjadi di luar sana, bahkan bukan hanya di luar sana ya, di sekitar saya, di sekeliling saya, dari kebanyakan tempat-tempat praktek yang saya tempati, selalu ada aja jemaat atau orang lain yang bermasalah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana cara mendidik anak dan menegur anak dengan benar. Nah, kali ini akan saya paparkan di sini secara kita belajar bersama-sama ya. Saya juga sedang belajar dan kita semua belajar dari firman Tuhan ini. Dan ayo kita langsung saja kita buka ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 19. Saya ulangi kembali, Wahyu 3 ayat 19. Nah, saya akan bacakan buat kita semua ya. Saya bacakan buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini ayat ini saya ambil adalah sebagai renungan kita untuk bagaimana sih menegur dan menghajar, mendidik anak itu dengan benar. Karena banyak ayah yang orang tua yang tidak tahu mendidik anak dengan benar. Orang tua berpikiran bahwa mendidik anak itu semua keinginannya harus dipenuhi. Tetapi hati-hati ya, di balik itu semua kita sedang mendatangkan celaka kepada anak kita itu di masa depan nanti. Bukan sekarang, tapi efeknya setelah dia usia remaja. Dan tujuan firman Tuhan pada kali ini adalah agar kita semua orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mengetahui arti mengasihi anak yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi, tujuan renungan kita hari ini adalah untuk kita mengetahui arti mengasihi yang sesungguhnya. Arti mengasihi yang sesungguhnya itu seperti apa ya? Nah, kali ini kita akan khotbah ini memang ayat ini membahas bisa antara Allah mendidik kita dan orang tua mendidik anaknya bagaimana. Nah, jadi di sini saya akan membahas bagaimana Tuhan mendidik kita dan kita calon orang tua ya, seperti saya dan yang sudah menikah, bagaimana cara mendidik anak seperti Tuhan mendidik kita dengan benar. Makanya saksikan ya, jangan dilewatkan satu persatu. Oke, yang pertama adalah kita akan melihat arti tegur dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan arti tegur dalam KBBI ya, ucapan untuk mengajar, bercakap-cakap, ajar, celaan, kritik, peringatan, atau sentilan, jeweran, hatinya keras, tidak mampan oleh ajar. Nah, kenapa ini dikatakan seperti itu? Dikatakan tadi di dalam Wahyu tadi ya, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur, dan kuhajar. Nah, di sini arti tegur dalam KBBI, saya mengambil memberikan peringatan, kritik, atau jeweran, sentilan, hatinya yang keras, tidak mampan oleh ajaran. Nah, ini yang perlu, yang penting, yang harus kita ketahui saat kita menegur
anak kita, dan Tuhan juga menegur kita bagaimana. Nah, itu ya. Dan yang kedua, nanti saya akan masuk ke dalamnya lagi ya. Kita akan melihat dulu arti hajar dalam KBBI. Tadi arti tegur dalam KBBI, sekarang arti hajar dalam KBBI, yaitu menghajar atau memukul, dan sebagaimana supaya jerah memukuli sebagai hukuman dia anaknya sendiri. Nah, sepertinya jangan kita langsung berpikiran negatif ya. Oh, ini ajarannya untuk melakukan kekerasan, dikatakan memukul. Nah, memukul dalam hal bagaimana? Saya akan jelaskan nanti secara tahap bertahap. Saya membahas ini ya karena banyak orang tua salah mendidik anak, Bapak Saudara, di mana setiap keinginan anak ini langsung diberikan, dimanja istilahnya ya, terlalu dimanja, tapi orang tua tidak sadar bahwa ini akan merusak masa depannya nanti. Kenapa saya bilang merusak? Karena kita banyak melihat anak yang terbiasa dimanja akan sulit untuk mandiri. Nah, ini ya yang membuat orang tua salah mendidik ya, karena tidak mandiri di masa depannya nanti. Nah, Tuhan mendidik manusia juga. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Cuman terkadang banyak orang, bahkan orang Kristen ya, ini bahkan di luar sana juga banyak yang mereka tidak sadar bagaimana sih Tuhan itu mendidik kita dengan baik, bahwa mereka tidak percaya bahwa didikan Tuhan itu baik buat kita. Mereka berpikir setiap saya meminta, umatnya meminta, Tuhan harus langsung menolong, Tuhan harus langsung menjawab. Tidak seperti itu. Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan itu lebih tahu daripada kita apa yang terpenting, apa yang sudah boleh kita miliki. Jadi saat ini kalau doa kita belum didengarkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, tetapi sadarilah, cek diri Bapak Saudara, apakah Anda sudah siap untuk menerima yang Bapak Saudara doakan itu. Jangan di depan nanti karena Anda ngotot dengan doa Anda itu harus didengar oleh Tuhan, dan ketika Tuhan berikan mobil atau contoh ya yang Bapak Saudara minta kepada Tuhan, dan ke depan akan mendatangkan celaka, bisa aja terjadi kecelakaan, mobilnya jatuh ke jurang, bagaimana? Nah, semuanya di dunia ini sudah Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita meminta, firman Tuhan katakan Tuhan itu sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi Tuhan itu mendidik kita dengan baik. Dia tahu kebutuhan kita apa. Jadi tidak perlu takut, cukup berdoa, doakan saja dengan iman kita. Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dan iman kita. Jadi arti mengasihi yang sesungguhnya adalah yang pertama, menegur apabila anak berbuat salah. Tuhan juga menegur kita ya saat kita berbuat salah, di mana ada roh di dalam kita ini yang saat kita berbuat dosa, misalnya ada sebuah rasa ketakutan di dalam diri kita. Saat saudara tidak memiliki rasa takut lagi saat berbuat dosa atau salah, Anda harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan, karena roh Tuhan sedang meninggalkan diri saudara dan Anda sedang kosong. Makanya perlu diisi dengan Roh Kudus, dengan intim dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, mengasihi yang sesungguhnya, arti mengasihi yang sesungguhnya ya, yang pertama adalah menegur apabila anak berbuat salah, seperti Tuhan juga menegur kita ketika kita salah. Tuhan tidak membiarkan kita. Nah, dikatakan dalam Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, disinilah kesalahan orang tua. Banyak orang tua membiarkan anak itu ketika anak itu salah. Banyak orang tua membiarkan ketika anak itu ngomong yang tidak baik, keluar kata-kata yang tidak benar ya, misalnya kata-kata binatang dan lain-lain itu. Orang tua tidak mengatakan itu salah, itu tidak boleh. Orang tua seharusnya harus
berikan ini, ajaran ini kepada anaknya supaya dia tahu bahwa itu salah atau benar. Karena anak itu dia tidak tahu apakah itu salah atau benar, apakah itu baik atau enggak buat orang lain, buat dirinya sendiri. Tapi itu tidak benar. Jadi orang tua harus memberitahukan bahwa itu adalah salah. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Kalau anak itu salah, kan ada itu banyak itu ya anak yang keras, susah dibilangin. Nah, di sini cara orang tua untuk mendidiknya adalah dengan lebih mengasihinya. Dengan bagaimana? Tongkat dan teguran. Tongkat dan teguran di sini adalah dikatakan tadi dalam KBBI itu ya, menghajar atau mencewel. Tapi jangan sampai emosi ya, emosi dalam keadaan pokoknya mendidik anak itu jangan dalam amarah, dipenuhi amarah. Karena itu nanti Anda akan terlepas pikiran. Tuhan mendidik kita Bapak Ibu Saudara berbeda dengan orang tua atau manusia mendidik anaknya. Tuhan mendidik kita karena Tuhan Maha tahu ya, Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu juga apa yang perlu, yang kita kapasitas kita, kemampuan kita untuk mengelola apapun yang Tuhan berikan buat kita. Nah, misalnya nih, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku mobil, berikan aku motor. Tuhan bukannya tidak bisa memberikan ya teman-teman, tapi Tuhan mengetahui kapasitas kita, kemampuan kita, apakah kita sudah siap untuk menerimanya. Dan bisa saja Tuhan kasih, tapi bagaimana ke depan kalau kita tidak bisa memakai atau menggunakan fasilitas yang diberikan Tuhan itu dengan baik, tidak menjadi berkat atau malahan mendatangkan celaka ke depan nanti. Makanya Tuhan itu mendidik manusia dan sangat berbeda jauh manusia mendidik anaknya. Kalau manusia mendidik anaknya misalnya minta mainan, minta boneka. Anak ini terus-menerus akan meminta kepada orang tuanya sampai orang tuanya berbelas kasihan dan memberikan. Tapi orang tua yang salah mendidik, setiap anak yang menangis dan setiap anak yang meminta sesuai dengan keinginannya, tapi dia tidak tahu untuk menggunakan barang itu dengan baik. Orang tua, disinilah kesalahan orang tua ya. Kesalahannya adalah orang tua tidak mengetahui bahwa itu merusak masa depan anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat orang tua, seorang anak yang dimanja, yang setiap keinginannya diberikan oleh orang tua waktu masa kecil, waktu masih berumur 3 atau sampai berapa tahun, 12, setiap keinginannya itu dipenuhi orang tua, maka ke depan nanti setelah dia dewasa, dia tidak akan pernah siap untuk mandiri, tapi dia akan mengandalkan dan bergantung kepada orang lain, kepada orang tuanya, tidak mampu untuk mandiri. Nah, di sini kasihan ya kalau seorang anak atau masa muda-mudi nanti tidak sanggup untuk mandiri, mencukupi keluarganya, masa bergantung harus kepada orang tua. Pak, ma kirim uang, istriku mau minta ini, beli ini. Nah, tidak mungkin kan? Makanya kita sebagai calon orang tua harus dipersiapkan, dan anak kita harus kita didik dengan benar supaya jangan salah didik. Nah, begini, salah mendidik anak akan merusak masa depannya nanti. Makanya di saat umur usia 1 tahun sampai 3 ya, atau sampai 6 tahun itu, disitulah didikan itu sangat gampang diterima oleh anak. Nah, di saat itu silakan orang tua mendoakan, mengajari ini yang benar, ini yang benar. Nah, Tuhan mendidik kita, Bapak Saudara, saya sudah katakan tadi, berbeda jauh bagaimana orang tua mendidik anaknya. Perbedaannya di sini, Tuhan
mendidik kita saat kita meminta sesuatu. Tuhan tidak langsung kasih. Tuhan menunggu kita sampai siap, dan Tuhan juga melihat apakah kita mampu untuk mengelolanya ke depan. Tetapi orang tua di sini perbedaannya. Orang tua ya, ketika anak meminta kepada ibunya, langsung diberikan. Nah, ini yang tidak baik ya. Ada kalanya kita harus mendidik anak itu, tunggu dulu, jangan dulu, walaupun dia menangis-nangis ya, tapi dalam hal meminta yang kita anggap dia tidak sanggup ya. Misalnya dia minta pisau, banyak anak-anak ya yang penting dia tidak tahu, dia itu semualah yang dia temukan itu dia pikir itu mainan. Saat dia minta pisau, terus orang tuanya kita kasih, ini akan mendatangkan celaka kepada anak itu. Nah, ini yang salah. Makanya orang tua harus tahu ya, walaupun anaknya menangis, nggak usah terlalu mengasihi anaknya itu seperti itu ya. Dan yang kedua adalah arti mengasihi yang sesungguhnya, memberikan kebutuhan sesuai kapasitas atau kemampuan kita dan anak. Nah, Tuhan memberikan kebutuhan itu sesuai kemampuan, kesanggupan kita, kapasitas kita. Tidak mungkin Tuhan mau memberikan kita pesawat kalau kita tidak tahu membawanya, kita tidak memiliki lapangannya, kita tidak memiliki skill di dalam membawa itu. Jadi ini akan mendatangkan celaka dan akan merugikan orang lain kan. Nah, jadi perlu Bapak Saudara berpikir, apakah yang saya doakan ini benar atau enggak? Yang saya minta ini kepada Tuhan, apakah saya sudah sanggup untuk mengelolanya? Jadi kalau Bapak Saudara tidak sanggup, Tuhan tidak akan memberikan juga, karena Tuhan hanya memberikan, dan hanya yang Tuhan lakukan itu semua yang baik buat kita semua. Tidak ada yang mendatangkan celaka. Jadi Tuhan tahu ya yang terbaik. Jadi jangan ngeyel, doanya harus Tuhan jawab, jangan. Dan Tuhan itu mengetahui kapasitas kemampuan kita. Dan yang ketiga, arti mengasihi yang sesungguhnya adalah Tuhan dan kita sebagai orang tua menolong dan selalu meluangkan waktu untuk anaknya. Nah, ini nih kebanyakan orang tua ya tidak memiliki waktu berlibur bersama anaknya. Bahkan banyak itu orang tua ditinggal 1 kali sebulan saja ketemunya, itu pun hanya sebentar. Jadi orang tua harus meluangkan waktu yang banyak buat anak, karena seorang anak itu membutuhkan namanya kasih sayang, membutuhkan perhatian. Nah, kenapa kita lihat akhir-akhir ini banyak anak yang keluyuran, lebih senang di luar, tidak betah tinggal di rumah. Karena apa? Dia tidak mendapatkan kedamaian, dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Dan dia mendapatkan kasih sayang itu di luar, sehingga dia lebih suka dan senang di luar. Nah, kalau ada anak-anak Bapak Saudara yang saat ini lebih senang di luar ya, perhatikan, berubah mulai dari sekarang. Jangan sampai anaknya besar nanti sudah umuran 30 atau 29 ya, lebih senang di luar. Hati-hati, diperhatikan anaknya, dididik dengan benar. Nah, menolong dan selalu meluangkan waktu untuk anaknya. Kalau anaknya butuh sesuatu, ya diperhatikan. Kalau misalnya ini untuk kuliahnya, diperhatikan. Tanggung jawab orang tua adalah untuk memperhatikan dan meluangkan waktu buat anak-anaknya. Jangan sampai seorang anak itu kesepian ya, atau anak itu lebih senang tinggal di rumah orang lain. Jangan sampai. Tapi seorang anak harus lebih betah tinggal di rumah. Anak itu harus memiliki rindu, pengen bertemu terus dengan orang tuanya. Kalau tidak, nah sekarang orang tua berubah dan mulai memperhatikan, meluangkan waktu bermain dengan anak, berlibur dengan anak, karena itu adalah sesuatu yang membahagiakan hati anaknya. Itu yang ketiga ya, menolong dan selalu meluangkan waktu untuk anaknya. Dan yang keempat adalah memperhatikan, menyayanginya setulus hati. Nah, memperhatikan, menyayangi
anak setulus hati. Tuhan itu Bapak Saudara mengasihi kita itu setulus hatinya. Walaupun kita kadang lupa berdoa, kadang kita lupa beribadah, malas berdoa, tapi Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan itu selalu menyayangi kita. Walaupun kita sudah merasa sanggup tanpa Tuhan, tapi Tuhan itu masih menanti kita sampai kita bertobat. Nah, kenapa Tuhan terkadang kita ya ada di posisi yang sangat rendah dan tidak mampu lagi untuk berkata-kata. Masalah demi masalah datang ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan mau kita mau bergantung penuh pada Tuhan. Dan anak juga ya, anak itu harus bergantung masa umurnya itu kepada orang tua. Jadi jangan sampai anak itu bergantung kepada orang lain. Kalau anak itu sudah bergantung kepada orang lain yang tidak keluarga ya, di luar keluarga ini ya, lebih senang di luar. Nah, ini harus hati-hati, diperhatikan kembali. Kita harus memperhatikan dan menyayangi anak setulus hati kita, memberikan kasih sayang, mengasihinya, memberikan apa yang dia perlukan sesuai dengan kapasitasnya ya, bukan yang dia setiap apa yang dia minta harus kita kasih, bukan itu ya. Saya sudah jelaskan tadi ya. Dan yang kelima adalah mendidik sesuai dengan umur. Nah, mendidik sesuai dengan umur. Kenapa sesuai dengan umur? Di sini saat Bapak Ibu Saudara mendidik umur anak 1 atau sampai 6 tahun sampai 12 tahun, di sini Bapak Saudara mendidik anak ini jangan sampai melakukan kekerasan. Boleh marah kepada anak ketika melakukan kesalahan, tapi jangan sampai lepas kontrol sehingga menyakiti anaknya. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Nah, banyak orang tua kalau anak itu salah melakukan kekerasan, memukul sampai amarahnya ini terpuaskan. Itu salah, itu tidak boleh. Itu akan melukai hati anak saudara dan sedang menaruh balas dendam di dalam hati anak saudara. Jadi melakukan kekerasan kepada anak itu jangan. Kalau anak itu salah, cukup bilang kalau itu tidak boleh. Kalau dilakukan lagi, tegur. Tapi kalau dilakukan lagi, bisa dimarahi, tapi dengan kasih. Di sini dengan kasih ya, dengan kasih itu bagaimana? Jangan sampai lepas kontrol. Memarahi anak itu jangan sampai terbawa emosi. Bagaimana mendidik anak tidak emosi? Anak saya selalu setiap hari melakukan kesalahan. Caranya adalah, maksud saya di situ, jangan sampai amarah kita ini meledak. Amarah kita meledak, lepas kontrol, akhirnya anak yang menjadi korban. Suatu kali ya ada kesaksian seorang anak itu menggoresi mobil papanya. Anak ini kan tidak tahu apakah yang dilakukan itu baik atau enggak. Tapi saat itu papanya melihat mobil yang digoresi anaknya ini, ayahnya ini marah besar. Dia lepas kontrol, emosinya terlepas. Dia memukuli tangan anak ini dengan kayu sampai kayu itu patah dan tangan anak ini patah. Dan saat dia sadar, bapak ini sadar, anaknya itu sudah ada di rumah sakit. Dan ketika ditanya dokternya, tangan anak ini harus diamputasi, sudah patah Bapak Saudara. Jadi bapak ini sangat menyesal karena apa tadi? Lepas kontrol. Nah, di sini yang nggak boleh ya, sampai melakukan kekerasan, memukul anak, menaruh dendam di hati anak. Jadi jangan sampai. Tapi kasihilah, didiklah anakmu dengan kasih. Karena itu kata firman Tuhan Bapak Saudara. Dan dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 4, "Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, saat umur anak di dalam 1 sampai 12 ya, di situ anak-anak ini paling gampang menerima ajaran.
Jadi di sini orang tua harus mendidik anak itu dengan benar-benar. Jangan sampai orang tua ini lebih banyak waktu di luar ya, jangan sampai. Tapi perbanyaklah waktu dengan anak, karena disitulah waktu umur 1 sampai 12 tahun itu ya, di situ sangat gampang anak itu untuk menerima ajaran. Jadi disitulah kita untuk mengajar, mendidik anak ini. Kalau di usia 13 ke atas itu akan sulit mendidik anak. Anak itu sudah mau melawan nanti Bapak Saudara. Anak itu tidak akan memiliki ketakutan lagi kepada saudara. Anak itu akan memberontak kepada saudara. Tapi di saat umur 1 sampai 12 itu, anak itu masih gampang untuk diajar ya. Jadi disitulah orang tua harus pintar-pintar mendidik. Dan bagaimana mendidik anak yang sudah usia di atas 20. Nah, karena kebanyakan ya akhir-akhir ini banyak yang berandalan, banyak anak yang maling, banyak anak itu kayak nggak diajar gitu sama orang tuanya. Banyak yang melakukan kejahatan, lebih senang di luar, keluyuran, begadang sampai pagi, pulang malam, pulang paginya lagi. Nah, jadi di sini anak ini, cara mendidik anak yang umur 20 ke atas ini, orang tua ini harus lebih memperhatikannya. Bagaimana kita harus membuat anak itu betah di rumah. Bagaimana caranya? Kita harus mendidik dengan kasih. Jangan sampai lepas kontrol ya. Buat dia betah di rumah, buat dia nyaman dengan saudara. Kalau anak Bapak Saudara tidak merasa nyaman ada di dekat saudara, saudara harus memperhatikan ini, bahwa itu tidak boleh. Dan Bapak Saudara harus belajar untuk lebih memperhatikan, mengasihi anak-anaknya. Nah, dikatakan dalam Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita boleh menghajar anak kita, tapi jangan menginginkan kematiannya. Artinya yang tadi, jangan menaruh amarah, dendam di dalam hati kita. Mendidik anak itu, memarahi anak itu dengan kekerasan, jangan sampai. Kalau dia salah, tegur saja, ajar saja kalau itu tidak boleh, didik saja kalau itu salah. Nah, bagaimana untuk mengajari anak itu dengan benar? Maka orang tua juga harus memberikan contoh. Orang tua tidak boleh mengatakan, kamu jangan merokok kepada anak, sedangkan dia sendiri merokok. Di sini adalah teladannya Bapak Ibu Saudara. Jadi contoh itu, teladan itu adalah Bapak Saudara. Tidak bisa. Bagaimana kalau ditanya seorang anak itu, Bapak aja merokok, masa saya nggak boleh? Apa bedanya? Coba. Nah, saat di situ apa jawaban kita coba? Kau kan? Nah, jadi kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan hanya bisa mengatakan itu salah, tapi kita juga melakukannya. Jangan pulang malam ya, tapi kita sebagai orang tua pulang malam. Jangan begadang ya, jangan main terus ya. Ingat kerja ya, tapi kita sendiri malah tidur-tidur. Nah, ini kan salah. Kita harus memberikan contoh teladan buat anak-anak kita. Nah, jadi itu ya, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Jadi itulah yang saya katakan tadi ya, mengasihi itu bukan harus memberikan semua yang dia minta, bukan harus memenuhi apa yang dia inginkan, tapi lihatlah apakah dia sudah mampu, sudah sanggup untuk mengaturnya, mengelolanya dengan baik. Jangan sampai salah menggunakan apa yang kita berikan. Dan kita harus mendidik orang tua anak itu ya dengan benar-benar ya, jangan sepele dengan anak, karena anak itu adalah titipan Tuhan buat orang tua ya, buat para orang tua. Jadi itu adalah hadiah khusus daripada Tuhan yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita untuk kita didik anak itu. Jadi bertanggung jawablah kepada anak itu, cukupi kebutuhannya. Kalau dia minta sesuatu belum ada, Bapak Ibu Saudara harus berusaha untuk memenuhinya, mencarinya. Tapi jangan yang tadi ya, tadi syaratnya sudah saya katakan ya, bahwa syaratnya itu jangan
melebihi atau di luar kapasitas kemampuan dia. Anaknya masih umur 2 tahun sudah diizinkan untuk megang-megang pisau. Anaknya masih umur 6 tahun, anaknya sudah diberikan motor. Anaknya masih umur 12, anaknya sudah diberikan mobil. Nah, ini salah ya. Jadi jangan sampai salah mendidik, salah mengajari anak itu. Nah, tegurlah kalau anakmu salah, tegurlah kalau dia salah, dan banggakan dia kalau dia sedang melakukan prestasi, karena itu adalah kebanggaan bagi dia sendiri, dan itu adalah tunjangan, loncatan bagi dia untuk mencapai proses keberhasilannya ke depan. Nah, itu ya, demikian renungan yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga semua terberkati, orang tua semakin mencintai anaknya, dan anak semakin mencintai orang tuanya, dan Tuhan selalu mengasihi kita semua. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus terlalu mengasihi anaknya itu seperti itu ya.